Berbisnis di era BUMN menggurita, lokomotif 5 tahun kemarin untuk proyek-proyek, dan juga berlaku sebagai kapal keruk yang menghajar pasar di Indonesia bernama BUMN, wih, ngeri. Itu bayangan orang seperti saya, walaupun saya ngarepnya BUMN gak berkuasa lagi, tapi apa daya saya bukan politikus, hahaha, bener deh, kalau bukan pebisnis, gak akan terlalu merasakan dampaknya si kapal keruk bermain awalnya, alhamdulillah. Setelah teriak-teriak bertahun-tahun akhirnya kerasa juga sekarang, tapi masih banyak yang nggak percaya, yowis rapopo. Itu juga orang yang dekat dengan kekuasaan atau memang bisnisnya sudah terlalu besar seperti kaum orang kaya lama, yang itu-itu saja orangnya. Ganti presiden 3 kali ke depan juga mereka tetap kaya karena mereka bisa jadi bohirnya para penguasa, apalagi kalau penguasanya nggak punya modal. Seperti di film Sexy Killer itu loh, sedap, terus, kemarin di film itu dikasih tahu bahwa pemainnya orang dalam pemerintahan dan dipercaya untuk mengurus segala urusan. Wih, sedapnya dia bisa raup sana-sini. Ada presiden sederhana, santun, polos, dicintai banyak orang. Nah dia enak banget ngumpet di belakang sosok beliau, nggak kesentuh deh. Panen akbar, top markotop hidup mereka, kaum oligarki, syur banget, kita kedepannya bagaimana? Mau kering seperti kantong 5 tahun lalu? Ya enggak, lah. Harus berstrategi dong, emangnya kita nggak ada strategi buat hajar oligarki? Apa yang harus dilakukan? Kita ubah strategi bisnis. Ubah bisnis dari B2B menjadi B2C, maksudnya bagaimana? Selama pengelola negara menganggap BUMN sebagai milik pemerintah, bukan milik negara termasuk sebagian besar fansnya, ada baiknya kita melipir jangan ikut main dengan mereka, BUMN itu akan menggurita tanpa belas kasihan, mengambil semua lemak bisnis, anak usaha, cucu usaha, cicit usaha mereka akan semakin banyak, bahkan, dibuatkan superholding agar keluar dari aturan kementerian. Misalnya ada supplier atau vendor cucu BUMN, sebentar lagi karyawan Anda dibajak, kemudian mereka buat cicit usaha baru mirip dengan Anda. Anda tinggal gigit jari karena cicit usaha pasti didahulukan daripada Anda, mau itu catering, usaha parkir, training provider, supply ini itu, disikat semua. Aset BUMN yang katanya 8.000 triliun rupiah yang dibanggakan itu menghasilkan 160 triliun rupiah dividen untuk APBN dibilang pahlawan. Padahal, kalau swasta punya aset 8.000 triliun rupiah, negara dapat pajak 3-5 kali lipat lebih banyak, dibandingkan BUMN lebih besar pajak swasta untuk setoran ke APBN. Lalu, apa strategi B2C-nya? Ini si Sontoloyo dari tadi ngeledekin BUMN terus, beneran mau tahu? Ya sabar dong. Sama Bosman Sontoloyo memang begitu, informasi diirit-irit, atau memang nggak tahu dan lagi cari-cari bukunya ya? Enak aja, tahu dong, dan sudah dijalankan, beneran mau tahu bagaimana cara mengalahkan primadona BUMN yang menggurita? Sebentar ya, saya sarapan dulu, abis olahraga terus makan lontong sayur, 21 April 2019.